Halo guys, kembali lagi dalam kanal pengembang set 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 nyos. Nah, pada video kali ini kita akan mengulas implementasi lanjutan dari Elasticsearch yang kemarin. Pada kasus ini saya contohkan dalam view penjualan. Ini kita lihat di demo ya. Lihat refresh, kita lihat kecepatannya itu cukup lamban ya, muter-muter kayak tasbih. Nah, ini sudah persekian detik gitu ya baru ngeload, dimana filternya udah jadi gede itu kurang lebih ya. Nah, dibandingkan dengan data di ini, total datanya di sini 3000 ya di demo ya. Kita bandingkan dengan di lokal ya. Di lokal set langsung terbuka dengan data 14.000. Nah, jauh lebih cepat kan. Ini juga sudah ini filternya. Tuh, yang ketiga produknya 4. Kalau ini data di lokal ya, produknya 4. Kalau di sini ada 2. Brandnya juga tinggal 1. Jadi seperti itu. Datanya 14.000, 14 filter. Nah, tinggal 1. Kebetulan datanya 1. Kalau ini kita ganti datanya 6. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara implementasinya? Implementasinya dimulai dari service XML-nya. Jadi seperti yang di video sebelumnya, ini codingannya udah di commit semuanya. Di service XML-nya itu berhubung ini kita cuman pakai view-nya, maka view-nya itu kita replicate aja biar nggak ganggu yang lama. Jadi ini dalam kasus ini, dalam list penjualan ini, saya ada pakai 2 view, maka jadi entity-nya seperti ini. Entity namanya nama ininya kita definisiin sendiri. Nah, view-nya ini, table name-nya ini nama view-nya, tapi saya kasih elastic. Jadi view-nya direplicate ya. Jadi kalau dilihat di the beaver ini di lokal ini ya, bisa dilihat. Nah, ini data produk wilayahnya, ini yang asli, ini yang elastiknya, biar nggak mengganggu. Ini yang asli, ini yang elastiknya, gitu. Nah, dari view ini apa yang bisa ditambah? Nah, kita lihat lagi bedah view-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini view Terex CDG MSC, ini versi aslinya. Aslinya seperti ini. Nah, ada brand name, kode produk ya di bawah. Nah, kita modifikasi sedikit, di mana tanggalnya ini kita replikasi menjadi seperti ini. Timestamp tanggal MNY biar tanggalnya ke sorting ke elastiknya. Terus di bawahnya, paling bawahnya itu kita lihat ya, ini salah. Iya, ini ya udah latest ya. Paling atasnya itu tanggal jadi begini. Nah, di bawahnya ini, paling bawah ini kan ada kode produk brand name. Kita lihat di sini kode produk brand name. Nah, sisanya baru ditambahin ini. Kita tambahin, kita modifikasi ininya, sub ID, company ID, user ID. Ini untuk keperluan elastik ya. Sampai status date. Ini pokoknya tinggal dikopas aja. Setelah view-nya kita replicate, maka selanjutnya kita generate kan.
kita build service generate seperti biasa, nanti table-tablenya itu tercreate semua. Contohnya kayak ini, misalkan kita build, saya udah pernah jelasin kayaknya di view sebelumnya, pokoknya itu ntar dia ke create ini ya, pokoknya aslinya dia ke create semua table-tablenya, jadi ntar untuk khusus yang view produk wilayah elastik sama view-view kita yang replicate, itu ditambahin aja kata-kata update, nanti dia paling atas. Jadi nanti setelah dirubah yang lainnya bisa dihapus gitu. Untuk agar bisa di-deploy ya. Soalnya kalau enggak dia bakal bentrok-bentrok. Bakal gagal jalan servisnya. Nah, lebih seperti itu. Nah, setelah itu apa yang kemudian dilakukan? Yang kemudian dilakukan setelah view-nya jalan. Nah, ini kita udah mulai codingnya ini mulai ini di modulnya ini. Ini udah bisa dilihat ya, dikit udah ada. Nah, modulnya ini, nah kita tambahin satu package service search. Nah, kebetulan ini ada dua view ya, bisa dilihat ini kebetulannya file-filenya. Ntar tinggal dilihat aja gimana, tinggal disesuaikan nama modul kalian. Nah, pokoknya yang menarik itu uh, yang menariknya itu di model kontributor ya. Model kontributor, pokoknya di sini yang kira-kira mau dicari jadiin keyword seperti yang sudah diberitahu sebelumnya ya. Yang kira-kira bakal dicari. Nah, yang di sini yang saya mau bahas lebih jauh itu bagaimana setelah ini nanti bisa dicontek aja di modulnya, di servisnya, disesuaikan sama view-nya. Nah, yang pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana transisinya. Jadi, transisinya ini kebetulan ini portletnya view penjualan UI portlet. Jadi, bisa dilihat saya replicate aja nih. Saya replicate, jadi ada kontrol satu lagi view penjualan Elastic UI, kemudian view-nya jadi ada view 2. Nah, setelah replicate semua isinya, baru kemudian dimodifikasi. Contohnya seperti ini. Kalau bisa modifikasinya karena kebetulan ini paralel agak nggak mengganggu yang lama gitu ya. Ini di jadi defaulting collapse all. Nah, kelihatan ini jelas perubahannya ya. Do view search action. Nah, ini service-service aslinya dia. Macam Python Excel di direct after submit convert array. After submit convert array yang ini. Nah, setelah itu kemudian sisanya tinggal disesuaikan. Kayak yang ini search elastic, listing filter, listing search, unique JSON ini penyesuaian ya atas portletnya ya. Nah, oh iya tadi kelupaan. Kalau yang di BK log tadi, nih BK log ada satu yang kelupaan. Di BND-nya jangan lupa nih. Di BND jangan lupa di ekspor seperti ini. Ekspor backlog service search package yang baru kita buat tadi untuk service itu ya. Kemudian ini mulai kita ulas yang satu-satu. Nah, di view aslinya ini controller, ini view-nya. Ini yang versi aslinya. Versi aslinya ini kita bisa lihat di sini ada list penjualan, list distributor, list produk, list brand. Nah, pasti ngeload datanya itu kan seperti ini ya. List get all transaksi, ada count, ada distributor. Nah, pokoknya ini semua ngambil dari service ya. Nah, kalau di elastiknya bahannya saya tinggal disesuaikan aja. Nah, seperti ini ya. Bisa dilihat langsung nanti di codingannya. Ini list penjualan, kebetulan saya rename jadi list data. Ini nggak masalah sih, ini minor. Nah, ini di sini dia yang tadinya ngambil dari service, ini kemudian diambil dari elastic. Nah, elastic ini apa fungsinya? Fungsinya seperti ini. Jadi dia request
Dia ngambil current delta itu untuk diambil start and end-nya. Jadi kemudian nanti dokumennya itu yang di-load cuman sesuai dengan current dan end-nya. Akan tetapi untuk merubah count-nya kan kita count-nya sendiri tuh ya. Di sini nanti ada yang send count. Nah, di sini. Ini untuk count. Jadi di struktur elastik itu dia ada ini. Contohnya kayak nah kayak ini. Nah, ini hasilnya kalau kita execute sebuah query itu pasti dia menghasilkan hits. Nah, hits ini ada di dalamnya nih strukturnya hits dokumen. Contohnya yang simple aja deh. Nih, misalkan saya ada query string seperti ini di Elastic ya. Saya search, nah maka dia pasti ada hits. Nah, ini hits, dia hits totalnya ada sekian data, total data, tapi yang ditampilin itu hits dokumennya di sini bisa dibatasin. Seperti itu, ini gantung kita membatasinya berapa. Nah, maka dari itu, di sini fungsi set start dan end-nya ini untuk membatasi dokumennya di dalam hits-nya ini. Akan tetapi kalau untuk nyari totalnya, maka di sini hits total, hits get length. Seperti ini ya. Jadi ini kan terus konteksnya ini ada another start, maka dia ngambil start and end. Jadi dokumen ini yang di load cuman berdasarkan dokumennya doang, docs.length. Jadi dia cuma ngeload 10 gitu tergantung delta kita. Nah, kemudian nanti hits length-nya apa total ini nanti bakal dipakai di source container. Bisa dilihat di sini source container kalau kita perhatikan. Nah, ini source containernya pasti di sini dia ngambil di sini total hits length. Tuh, kan hits length ini pasti isinya tuh ngambil dari atribut hits. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya untuk ngambil ini, nah, JSON-nya juga min 1 sudah ini sisanya ngambil data dari list JSON ini ya. List JSON ini yang kita lempar dari sini, dari elastiknya ini proses pencariannya. Jadi proses utamanya itu di sini nih. Ketika indexer search, nah dia ngambil hits. Nah ini yang jadi dokumen-dokumen ini. Yang kita convert, yang tadinya di data elastik nih, yang kita berdasarkan modelnya. Nah itu yang kita convert jadi outputan ini yang disesuaikan dengan servisnya yang di penjualan. Lihat, bisa dilihat di sini kan dia yang lama itu list penjualan itu dari get all transaksi CTG. Ini kalau dibuka pasti nah ini balikannya kan JSON JSON object ini ya. Ini yang kita replicate yang tadinya ngambil dari DB sekarang menjadi ngambil dari Elastic. Seperti itu ya. Nah, setelah itu di load kemudian ada yang menarik di sini untuk kasus ini. Hmm, Nah, di sini dia list distributor. List distributor di sini kan dia kita bisa lihat query-nya. Query-nya di sini dia ada select distinct. Ini kebetulan MView saya sudah hapus ya. Aslinya codingan ini MView. Nah, codingan aslinya itu MView. Maka bisa dilihat di sini itu dia ada distinct join 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 ke MView dari nama distributor. Nah, sebenarnya ini saya mengakalinya ke elastiknya bagaimana mengakalinya itu bisa dilihat di sini list distributor itu nah tetap ngambil get distributor CPG tapi ada modifannya. Nah saya modif di sini dia ambil entity name yang tadinya ngambil dari view, ngambil distinct dari view ini saya convert jadi string. Nah seperti ini entity name. Nah, berarti ini isi entity name ini apa? Isinya pasti kan distinct dari elastic, dari MView-nya kan. Nah, cara mencari distinct ini bisa dilihat di sini ya caranya. Jadi di sini saya ada bikin, nah di sini Unix contributor distributornya.
Nah, di sini saya ada fungsinya distinct search. Jadi di sini distinct search dia butuh render request, fieldnya apa, nama kelasnya apa. Nama kelasnya itu yang untuk dicari ya. Nah, di sini nama kelasnya nama kelas elastic kita kan. Berarti dia nyari dari MView ini dengan field nama distributor dia nyari distinct nama distributor. Nah, ini setelah ini hasilnya ada, maka dia pakai fungsi di convert to array. Nah, maka dia berisikan nanti list-list distributor name dari distinct dari MView-nya. Kemudian baru saya import ke service-nya seperti itu. Jadi bakal dihasilkan list distributor. Nah, kemudian list product ini juga sama. Kita bisa lihat di codingan aslinya itu list product itu filter product distributor ya. Nah, di sini dia juga ada ngambil dari view produk wilayah, maka dari itu saya bikin satu lagi tadi ya. Selain elastic untuk MSC base indexer, MSC direct MSC, maka ada produk wilayah juga. Nah, ini bisa dilihat codingannya. Nah, di sini dia kan sebenarnya select distinct from ini dari view dimana bisa pokoknya sekian-sekian. Nah, saya modifikasi jadi sebenarnya dia mau balikin produk-produk dari MView. Nah, saya ambil dari masternya. Saya modifikasi di bawahnya nih. Saya bikin produk distributor 2 di mana dia cuma ngambil dari backup produk-produk. Jadi nggak banyak cost, jadi bakal cepat query-nya. Tapi produknya in apa? In product ID ya. Product ID di sini sama seperti kayak entity name tadi. Ini bagi error. Nggak tahu. Nah, lebih seperti yang tadi. Jadi ini list of product. Jadi produknya bakal ada di dalam in itu. Nah, cara mencari ini bisa di tracing aja di sini codingannya. Dia ngambil dari distinct search filter. Distinct search filter ini berisikan product ID dan filter query. Nah, product ID-nya ini nama fieldnya apa yang kita mau distinct. Nah, query-nya ini query dari nama distributornya. Di sini gimana di-generate-nya di sini. Nah, jadi setelah di sini di codingan ini kan dia ada if null, if not, if null, if null dari per filter-filternya. Nah, di sini dikondisikan untuk finalnya. Di sini ada local final query, ada filter query. Local final query ini untuk kebutuhan filtering di form search-nya. Ntar kenapa ada namanya lokal? Nah, soalnya ntar di akhirnya ini dia bakal di nah di assign ke final query. Final query ini untuk global search-nya. Global query-nya, global itu ntar untuk keperluan di download. Jadi download Excel ini juga ntar list datanya itu dari Elastic, jadi lebih cepat juga. Sisanya tinggal di Apache Point-nya doang. Nah, seperti ini ya. Nah, list distributor ketika di download ini, dia ngambil dari Elastic. Saya sudah bungkus-bungkus hasilnya bisa dilihat langsung di codingannya di sini ya teman-teman. Jadi tadi sampai mana sampai filtering itu ya. Jadi filtering tadi, nah query-query ini, nah filter query ini saya kebetulan kan kondisinya kalau nah dia diisi kalau di sini doang. Kalau blank distributor paramnya blank, maka dia diisi. Jadi nama distributor ID-nya apa aja. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa bisnis Koko ID, kenapa query-nya begini? Karena tipe datanya dia di XML-nya kan produk wilayah itu kan kalau namanya kita jadiin primary true seperti biasa. Cuman yang bakal unik, yang bakal dicari itu kan pasti business Koko ID. Makanya saya bikin business Koko ID. Kemudian distributor itu kan business Koko ID. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung dipertanyakan. Ini sekedar referensi aja. Ketinggalannya udah ada semua. Selamat mencoba. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Tetap setia pada kanal pengembang ya. Dadah.